Kalau di Munzalan tuh mereka main bola Pak dalam masjid Pak. Tak ada yang berani cubit budak. Tak ada berani. Bikin mereka bahagia di masjid. Biar ribut tak apa-apalah. Nanti kita pun lebih parah lagi waktu kecil kan Pak. Lebih parah lagi, lebih degil lagi kata orang Melayu kami Pontianak. Anak-anak sekarang tuh justru lebih ini. Biarkan dia berekspresi. Bikin betah. Jangan sekali-kali. Masjidnya romantis. Ramah anak-anak. Ramah anak muda, ramah musafir, ramah tetangga sekitar, ramah hamba Allah istimewa. Bikin betah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang kakak, ayah bunda rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Jami'atuz Zahidin yang senantiasa mengharap rahmat, nikmat dan maghfirah Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah tadi kita udah bicara tentang bagaimana masjid itu bisa bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Jadi kalau mau masjidnya mulai bergerak itu dengan kekuatan infak ataupun sedekah. Tapi manakala kita sudah mulai mau menggerakkan yang lebih sistematis, lebih terprogram dan lebih banyak jangkauannya, kita sudah harus mensistemasi baitul mal dalam bentuk mustahik produktif center. Jadi kita harus menerima, mengkampanyekan tentang perintah zakat, menggerakkan dengan zakat. Kemudian yang lebih hebat ini bertumbuh bersama dengan kekuatan wakaf. Jadi wakaf dengan wafat itu dari akar kata yang sama. Makanya jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Usia boleh putus, pahala wakaf ini akan mengalir terus sampai hari kiamat. Usia boleh berakhir, pahala wakaf akan terus mengalir. Amat sangat berbahagia sekali ayahanda ataupun orang tua kita yang mewakafkan tanah yang berdiri Masjid Jami'atuz Zahidin ini. Orangnya mungkin sudah tidak ada, sudah wafat, tapi pahala mengalir di alam barzah sampai hari kiamat, sampai dengan yaumil hisab. Sebelum dilanjut, mungkin kami ada pertanyaan. Ya, lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Tanya langsung jawab. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya. Kita diskusi namanya musyawarah mihrab. Karena sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, kami sangat terharu dan tertarik sekali bagaimana cara pengelolaan untuk mendaya tarik jemaah atau mewakafkan atau menginfakkan ke masjid. Nah, karena selama ini kita sudah coba untuk menarik seperti itu, hasilnya ada tapi agak kandas gitu. Nah, contohnya seperti tanah pembebasan tanah di sini ya 2 miliar itu 3 tahun. Nah, kalau saya dengar tadi dari Masjid Munzalam itu 1 bulan bisa 8 miliar, Masya Allah. Nah, bagaimana teknik-teknik atau kiat-kiatnya? Apa langkah-langkah yang pertama kita lakukan supaya ada daya tariknya seperti itu? Ya. Nah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum Toya Hasan dijawab, izinkanlah Buya kita menyambung. Oh, nyambung. Maksud saya itu tanya langsung jawab supaya tidak lupa. Hah?
Tapi saya tidak ingin bertanya. Oh iya iya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suratno. Saya di pengurusan ini sebagai wakil ketua daripada Pak Ketua yang mana? sementara Oh beliau langsung ketua. ini ketuanya, Pak. Masya Bapak Allah. Aspardi namanya. Ibra Dia ketuanya. Ibrahim Modern. Sama. Sedangkan bendara beliau ini yang baju telur bebek abu-abu ini bendara Persipura. Nah, kalau bendara kan dia pegang Baitul Mal, jadi Ismail Modern ya. Sedangkan sekretaris tugas di luar kota, Pak. Oke. Kita doakan selamat sehat walafiat. Ini pernah singkat. Nah, saya termasuk berbangga pada malam hari ini kehadiran seorang inspiratif. Iya, kalau di Indonesia ini yang baru-baru viral dan agak lama juga, yang masjid Joko Al-Falah sama Joko Kalian. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana, Pak. Cuman waktu terbatas tidak bisa konsultasi langsung dengan pengurus atau ketua masjidnya. Kalau yang sifatnya dunia mungkin tidak asing lagi kayak Khairul Mesir, Al-Azhar. Alhamdulillah ini Ustadz Imam kita lama hari pada malam hari ini baru turun dari Mesir ini. Alumni. Baru nanti ilmunya kita. Itu Mesir juga, mana tadi yang Sanggang Tung? Yang mana, Ustaz? Mana baru mau di wisuda nanti? Oh iya. Ini ada berdua tadi dari Mesir juga. Produk Mesir semua ini ya. Iya. Kita mintakan ilmunya nanti. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, Pak Toya, saya sangat terharu. Kalau udah Toya enggak pakai bapak lagi. Karena udah Dato ya. Dato yang suka bilang iya. Jarang bilang tidak. Pokoknya kincang, gas gitu. Ini satu kata tapi maknanya luar biasa. Masya Allah, yes gitu kan. Saya kepengurusan ini kira-kira 8-9 tahun ini berjalan baru, Pak. Memang estafet pergantian pengurus ini bahkan baru saja dilantik sebagai pengurus yang baru. Tapi kalau saya melihat paparan dari Pak Hasan tadi sangat terharu. Bulanan bisa ratusan juta miliar. Saya 3 tahun lebih kos-kosan membebaskan 2 miliar sampai ini, Pak, untuk parkir ini. Saya tidak ingin tanya, tapi saya mohon Pak Toya ini awal tadi pemaparan tadi sifatnya masih umum ya. Jadi saya mohon nanti lebih kiat-kiatnya, lebih spesifik penegasannya seperti apa sehingga bisa ilmu yang kita ambil dari Toya. Intinya itu aja, Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ikhtiar fisik, ada ikhtiar non fisik. Jadi ada namanya ikhtiar langit. Karena kok ikhtiar langit itu semuanya kita bisa dapat inspirasinya dari Quran. Termasuk sholat. Sholat itu pun dari 5 waktu. Aqimus sholat tali dulu kisyamsi ila wasakil lail wa Quran al-fajr. Itu tegakkanlah sholat dari tergelincir matahari sampai gelap malam. Itu zuhur asar. Kemudian gelap malam, isya, maghrib isya. Kemudian tegakkan pula sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kiat pertama membangun jamaah subuh. Karena kalau jamaah subuhnya sama seperti Jumatan, itu sudah dikerjakan oleh Jogokarian. Saya kenal dengan Ustadz Jazir itu pasca tsunami 2004, tsunaminya Desember 2005. Saya studi banding 8 orang dari Pontianak terbang ke Yogyakarta, nginap di sana, menyaksikan dengan mata kepala sendiri jamaah subuhnya tidak kurang dari 300 orang. Jadi di sini saya mau cek nih subuhnya berapa orang. Baru bisa dia inspiratif. Nah, jadi syarat pertama tadi bagaimana takmir masjid ini mengkampanyekan yang tadinya 1 saf bisa jadi 2 saf, 2 saf jadi 3 saf. Dan itu ditunjuk
ada bironya, ada biro manajer penambahan sop solat. Tunjuk satu koordinator yang dari Ibrahimnya, kemudian tunjuk dari Hajarnya, dan tunjuk satu anak muda dari Ismailnya. Selalu pola 3. Al-Quran dibaca, solat ditegakkan, infak ditunaikan. Selalu polanya 3. Kemudian yang kedua, masabatan linnas wa amna. Jadi tempat berkumpul manusia. Jadi Allah memberikan rezeki kepada Siti Hajar, wasilah orang berkumpul, dikasihkan namanya Zam-Zam. Air aja. Wasilah air inilah orang berkumpul awal-awalnya. Kafilah dagang melihat ada burung turun. Ada burung turun. Ini datang-datang dalam nih. Setiap ada burung turun gitu pasti ada sumber air. Bergeserlah kafilah dagang ni ke sumur Zam-Zam. Mintalah dia air dengan Siti Hajar. Lama-lama merasa enak, istirahat di sana, numpang nginap, lama-lama bikin rumah, lama-lama jadi peradaban. Begitu Ibrahim datang 13 tahun, Siti Hajar udah jadi pengusaha, wanita pengusaha atau pengusaha wanita. Jadi komunitas, jadi perkampungan. Sampailah sekarang menjadi Mekah Al-Mukarramah. Karena apa? Karena Mekah itu menjadi berkah, menjadi Al-Mukarramah karena di situ diturunkan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Madinah 10 tahun. Jadi kalau mau kawasan kita ini diberkahi, masjid kita ini diberkahi, hidupkan Quran. Kalau bisa 24 jam hidup bersama Quran. Dan Masjid Kapal Munzalan baru one day one juz. Tidak banyak, one day one juz saja. Setiap habis sholat, santri penerima amanah kita itu ngaji. Baca 2 lembar. Khatam se-Indonesia sama. Hari ini nih juz 8 nih Kak. Mana Bang Eko? Juz 8 masalah. Juz 8 hari ini sama yang dibaca juz 8. Serentak di 28 masjid. Itu namanya ikhtiar langit. Nah, kemudian spirit kita mengumpulkan sedekah, itu motivasinya betul-betul dari Quran. Kita bersedekah, kita memberikan contoh meskipun hanya 1.000 sehari. 25.000 sebulan. Tapi faktor kalinya bukan kita hanya mengharapkan radius di sini, tapi yang namanya sosial media ini seantero dunia. Jadi tanpa batas. Dan orang tua asuh kita yang menjadi database kita untuk menjadi orang tua asuh dengan memberikan infak 25.000 sebulan. Itu hanya bahasa kita di sosial media. Tapi yang masuk rekening paling tidak 100.000 sekali transfer. Sebulan sekali. Dan yang mengikuti ini baru sekitar 100.000 orang. Bagaimana kalau 1 juta? Dan tidak mungkin 1 juta itulah kemunjalan semuanya. Mestinya Jamiatul Zahidin juga bergerak. Masjid Al-Falah Darul Muttaqin juga bergerak. Karena rezekinya sudah diatur sama Allah. Tinggal kita ikhtiar saja. Motivasinya At-Taubah ayat 99. Orang Arab Badui saja cerdas. Orang kampung cerdas konfirmasi sama Rasulullah. Benar ke Rasulullah? Kalau saya ini bersedekah, saya berinfak, saya dekat dengan Allah. Saya dapat doa Rasul. Dan hadiahnya surga. Benar kata Rasulullah. Kalau kau bersedekah, kau berwakaf, kau ini dekat dengan Allah. Dapat doa para rasul. Dan hadiahnya masuk jannah. Masuk surga. Jadi kalimat ini nih, itu menjadi spirit kita inspiring. Infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Dan anak muda itulah yang paling banyak kawannya sekarang. Di sosial media mereka, kawan mereka di Facebook 5.000 orang.
Di Instagram paling sedikit 5.000 orang. Bahkan banyak anak-anak muda gitu menjadi selebgram. Dan di sini banyak yang punya teman di sini. Makanya kasihkan tugas mereka untuk berdakwah zizwab berbasis masjid. Bikinkan dia kajian eksklusif di hari premium. Misalkan hari Kamis jam 9 pagi sampai zuhur. Di sini pasti kosong. Hari Kamis jam 9 sampai zuhur, menjelang zuhur, ini kosong. Bikinkan majelis, bikinkan backdrop di sini. Manajemen strategi fundraising. Ya kan? Kemudian berkah negeriku dengan Al-Quran. Kemudian anak muda, cakep, ganteng, banyak. Alumni Mesir misalkan. Kita branding seperti To'iyah membranding Ustadz Luqman. Saya selisih 14 tahun. Makanya saya dipanggil To'iyah. Karena selalu mengiyakan inisiatif anak muda. Yang terjadi sekarang, banyak anak muda yang punya inisiatif. Begitu ngomong sama takmir masjid, tialah. Kayaknya tidak mungkin, tidak masuk di akal nih bisa jalan nih. Kita tunda ya dulu. Ya, karena belum saatnya nampaknya nih. Tapi yang namanya jiwa To'iyah nih, apa yang kira-kira ini bagus nih, inisiatif bagus nih. Ini luar biasa kok bisa, ini ide mantap nih. Ini luar biasa sekali nih, langkah maju nih. Ini kita udah membahagiakan dia dah. Jadi energi positifnya masuk ke anak muda nih. Kemudian apa yang diperlukan? Tak ada dia minta duit, dia minta kebijakan. Doa. Semangat, tepuk-tepuk nih. Mantap. Silakan lanjutkan. Kalaupun salah, tenang ya. Nama perbaikan sambil jalan. Saya pun juga dulu lebur juga gitu kan. Jadi maju dia, dinamis. Kasihkan anak muda itu kesempatan, justru kita rebranding. Artinya penampilan baru, masjid kita tampilkan baru, idola kaula muda. Jadi kita memanggil mereka dengan jargon. Masjid ini nih setiap posternya tuh masjid idola kaula muda. Jadi anak-anak muda dari jauh-jauh pun datang ke sini. Itulah terjadi di Masjid Kapal Munzalan. Apalagi misalkan masjid ini berani pasang status. Masjid Jamiatul Zahidin membuka lapangan pekerjaan untuk 10 pemuda terbaik yang ada di Pekanbaru. Dulu waktu saya di Masjid Raya Mujahidin itu mendirikan radio FM tahun 2003. Padahal yang diperlukan untuk karyawan, teknisi, administrasi, ini PT radio, PT Suara Mas Mujahidin Madani namanya. Bikin PT dan saya komisaris. Tahu apa yang terjadi? Yang melamar 125 orang. Bayangkan, kita memberikan finansial anak kita mulai dari, kalau di kota seperti Pekanbaru nih, pasangan muda mulai didapat anak ya udah keluar duit untuk penitipan anak. Setelah penitipan anak, masukkan lagi ke playgroup. Setelah playgroup, kelompok bermain, masukkan lagi TK, TKA, TKB. Udah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Ratusan juta investasi kita untuk anak kita satu orang. Setelah selesai apa yang terjadi, dia bekerja di tempat orang lain yang jam istirahatnya itu hanya 1 jam, makan pun buru-buru, sholat tak sempat. Siapa yang salah? Justru kita baru mulai. Artinya bukan merasa hebat, enggak. Ini baru jadi pola. Baru 12 tahun. Masih bisa disusul. Ini Ismu Yahya nyusul. Askop milenial nyusul. Anak muda yang bikin masjid. Bisa bergerak. Di Pontianak tuh
ada Masjid Kapal Munzalan, ada Masjid Askop Milenial, ada Masjid Sultan An-Nasira, ada Masjid Ismu Yahya. Minimal kalau datang Pontianak, ngelihat, bukan belajar, melihat saja. Seperti saya datang ke Jogokarian, dapat spirit, kemudian praktek. Sama seperti yang dari Jambi. 2 tahun dia dikasihkan lahan di komplek perumahan. 2 tahun dia tak berani gerakkan. Begitu beliau itu datang, ini di Jambi, Surau El Latif. Bisa lihat di Facebook, Surau El Latif. Begitu setelah selesai dari Munzalan, kemudian langsung dapat spirit, dia gerakkan, 1 tahun terbangun. Kemudian surau ini justru fungsinya bisa mengalahkan masjid di sekitarnya. Masjid berbagi. Bisnisnya emas intan berlian. Emas apa tuh? Tambang emas. Bisnis tambang emas. Masjid Allah. Masjid ini dah modal luar biasa. Tapi jangan berhenti di bisnis emas. Tingkatkan menjadi intan. Apa tuh intan? Intan surullah yang surukum wa yusabbit akdamakum. Jadi berniaga sama Allah nih, caranya bantu orang lain. Bantu agama Allah, nanti Allah akan bantu kita. Tak mungkin Masjid Kapal Munzalan tu nabung duit untuk bisa beli Alphard. Alphardnya datang satu langsung bulat-bulat. Orang yang belikan cash mobil Alphard. Kenapa dibelikan mobil Alphard? Karena kita tidak dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Tidak berhenti datangkan ustadz-ustadz dari pusat, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja. Tidak berhenti juga tamu datang belajar ke sana. Kita jemputlah pakai Alphard, jemputlah pakai Triton, jemputlah pakai Innova. Karena kita bukan mental proposal. Udah berhenti dah, saya ini mau ke proposal. Mainkan gubernur, mainkan wali kota tu udah berulutan tahun. Datangan Agim, saya bikin proposal. Lagi jaya-jayanya Agim. 150 juta saya bikin proposal. Cukup tiga proposal. Gubernur, wali kota, Dirut Bangkalbar. Gubernur ngasih 75, wali kota ngasih 50, Dirut Bangkalbar ngasih 25. Selesai 150 juta tuh. Pakai helikopter kami pergi Kabupaten Sambas tuh bawa Agim. 11 orang yang dibawanya. Jadi setelah kita diuji, hilang dari zona nyaman tadi, baru ada kesadaran baru kita. Ternyata infak, zakat, sedekah itu jauh lebih hebat. Tinggal gunakan teknologi informasi. Seperti ini. Jangan diajarkan lagi anak-anak tu kita yang nak belajar teknis. Sudah, kasihkan kepercayaan kepada anak muda, terbangkan ke Pontianak. Studi banding, melihat, merasakan, melihat dari kepala sendiri. Saya tidak bikin slide. Bikin slide itu kadang-kadang itu kan cara nyontak ya tu terang-terangan. Karena tidak hafal. Kita bawa slide hidup. Lihat, masjid punya pabrik roti. 7 cabang. Salah satu cabangnya itu buka di bandara lagi. Jadi ada kebanggaan atas nikmat Allah ini untuk kita berbagi. Jadi kuncinya tadi memang anak muda ini yang punya banyak relasi lewat sosial media, energinya diarahkan. Ganti konten. Dan sekarang berapa banyak orang yang sadar riba, dia kerja di lembaga perbankan, kita rekrut. Bergabung di Baitul Mal, dia ngerti manajemen keuangan, mengelola dana miliar-miliar. Tinggal ganti kontennya. Yang tadi dia ngajak orang buka deposito, nabung, macam-macam, ada taserna, ada sempeda, ada macam-macam. Sekarang bikinkan Baitul Mal. Kampanye, zakat, infak, sedekah. Tapi bikinkanlah kantor yang bagus. Ada frontlinernya bagus.
ada tellernya, ada CS-nya. Kemudian carilah yang ganteng-ganteng, carilah yang cantik-cantik. Masa perbankan orang lain milah ya orang lain cantik-cantik, kita masa enggak pakai putri kita pakai jilbab, doakan dengan bagus. Kan perintahnya gitu, wasolli alaihim, doakan supaya dia tentram. Bahkan perintahnya kalau Baitul Mal nih lebih tegas daripada sekedar tegakkan solat. Diseru pakai azan, pakai loudspeaker, pakai bilal, pakai muazin. Dikumandangkan azan, datang orang solat. Tapi yang namanya perintah zakat lebih tegas lagi. Huzmin amwalihim, ambillah. Berarti kan orang-orang Baitul Mal ini harus aktif. Bukan kerja setahun sekali. Buka unit penerima zakat, unit pengumpul zakat. Hanya kerja setahun sekali pada saat Ramadan. Yang datang beras 2,5 kilo. Karena perspektif orang, zakat itu zakat fitrah. Padahal zakat ini banyak di luar ini nih. Tinggal nunggu mana yang masjid yang punya tempat penerimaan zakat manual supaya bisa mendoakan. Kalau tidak sempat barulah nengok sosial medianya kan gitu. Jadi ikhtiar langit dengan ikhtiar bumi ini harus sama-sama. Jadi pakai Baitul Quran, pakai Baitullah, pakai Baitul Mal, pakai Baitul Muamalah. Ada yang konsepnya wahalallahul bai'a wa haramar riba, itu untuk bisnis. Jual beli, tapi jangan riba, jangan akad batil. Tapi ada perniagaan yang luar biasa, langsung untung. Baitul Mal. Buka gerakan infak beras, buka gerakan infak telur, buka gerakan infak minyak. Macam-macam, kami cuma ngasih contoh beras. Ayolah yang lain bergerak, bikin gerakan infak apa gitu. Begitu uang terkumpul, belikanlah produk. Kalau bisa produk ini yang buat muslim. Baru kita bagikan ke pondok-pondok pesantren. Misalnya Munzalan Paskas ngantarkan beras. Paskas dari Masjid Jamiatul Zahidin ini ngantarkan telur. Masjid lain lagi ngantarkan minyak. Kan hebat tuh. Kan duit juga. Tapi proyeknya menyuburkan sedekah. Karena pahalanya amat sangat luar biasa. Dekat sama Allah. Dapat doa para rasul. Dan hadiahnya surga. Itu dia. Cukup tak kira-kira? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Nah ini nih. Ini Masjid Surau. Surau. Ya. Nah. Kalau kita Pak. Anak muda. Kalau kita orang tua. Segan kita mau masuk masjid pakai topi Pak. Gaya anak muda ini Pak. Baitul Quran nih Pak. Menggerakkan anak-anak muda untuk mencintai masjid. Tapi gayanya seperti ini Pak. Pakai topi, pakai rompi. Beginilah dia gaya dakwah anak muda sekarang. Yang penting kan tidak najis. Pakai topi, apa salah dia pakai topi di tangannya gini. Nanti baru pakai sholat. Coba abang putar. Jadi kopiah dah. Gitu. Gitulah kira-kira. Sekarang generasi Gen Z. Saya pun tak paham. Tak masuk di akal. Tapi masuk rekening. Masuk rekeningnya, masuk rekening abadi untuk amal jariah. Bukan masuk rekening pribadi. Jadi atas izin Allah Pak ada masjid kapal Munzalan. Saya pun tak masuk di akal Pak. Tak masuk di akal. Karena saya awalnya marbot masjid. Tamat SMA, mau masuk perguruan tinggi negeri, tak ada lulus. Akhirnya saya kuliah malam. Perguruan tinggi swasta. Akhirnya saya jadi marbot masjid. Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Ternyata saya mendampingi seorang ulama yang hebat. Yang pegang Masjid Raya Mujahidin itu. Dia punya inisiatif mendirikan Masjid Raya Mujahidin. Dan ex-sekjen Masyumi. Kemudian beliau yang membawa Muhammadiyah pertama kali di Kalimantan Barat. Yang membawa Muhammadiyah dari Yogyakarta ke Kalimantan Barat, dialah ketua pertamanya. Bayangkan aset Muhammadiyah di Kalimantan Barat itu ratusan miliar.
wasilah beliau bawa Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Begitu PKI, beliau disidang, kemudian ditahan oleh pemerintah Orde Lama di Yogyakarta juga 3,5 tahun. Begitu Orde Baru, Pak Harto mengeluarkan tahanan politik Orde Lama, beliau balik ke Pontianak mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tidak lagi ke politik praktis, tapi politik tingkat tinggi adalah da'a ilallah, berbasis masjid. Udah, harus ada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita yang dalam masjid nih harus berusaha sekuat-kuatnya menarik anak-anak muda tu. Jangan sampai dia ni masuk ke milah mereka. Harus ada upaya sekuat tenaga. Bukan soal hasil, tapi soal proses. Allah kan nanti tengok proses kita. Wa asarahum. Lihat langkah-langkah kita. Apa yang sudah kita lakukan. Selama kita pegang masjid, apa yang sudah aku lakukan. Udah dikasih informasi seperti ini masih biasa-biasa saja. Saya begitu dapat informasi dari Pak Azwar Anas di Aceh, ada masjid percontohan, kata Pak Azwar Anas, mantan Gubernur Sumatera Barat, mantan Menteri Perhubungan, mantan Menko Kesra, Insinyur Azwar Anas. Beliau yang mempromosikan Masjid Yogokarian. Nah, sayalah orang pertama yang maju ke panggung minta nomor teleponnya Ustadz Jazir. Pakai name tag saya di sini, saya keluarkan, saya ambil pen, minta nomor HP. Langsung saya bikin tim studi banding. Pulang saya praktekkan di masjid kampung saya. Namanya Masjid Ikhwanul Mukminin. Infaknya Pak 400.000 satu Jumat. 400.000 satu Jumat. Saya pakai kiat Yogokarian. Tak salah saya tahun kedua, 2 tahun ajak saya praktekkan, bikin grafiknya 52 Jumat, grafik tertinggi pada saat Ramadan. Ramadan tu nyentuh 7,6 juta. Dari 400.000. Naik di Ramadan tu 7,6. Ada kiatnya. Pertama, jamaah subuh bangun. Yang tadinya 8 orang, nambah 15 orang. Nambah 17 orang satu saf. Masjid kami kecil dulu. 17 orang aja udah satu saf dah. Baru satu saf. Kalau ini 25 kali ada nih. 30 kali ada nih. 30. 30 kali 10 saf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 300. Jadi kita target, bisa enggak kita sepekan sekali mengumpulkan jamaah di sini 300 orang. Seperti Jumatan, subuh. Baru dia bergerak. Auranya udah lain. Itu yang kami lakukan. Bikin subuh akbar kalbar. Kemudian caranya untuk mengumpulkan manusia, pakai ibu-ibu. Bikin dapur. Bikin dapur. Itulah yang dipakai oleh Ki Kusnadi di Sragen. Masjid 3M. Masjid makan-makan. Ada duitnya. Tak boleh pakai duit masjid. Haram pakai duit masjid. Bikin rekening sendiri. Program Masjid 3M. Masjid makan-makan. Damai. Dapur Masjid Indonesia. Spiritnya Asyura ayat 23. Illa mawaddata fil qurba. Jadi ibu-ibu dikasihkan tugas bikin dapur masjid. Kalaupun masjid ini tidak ada ruangan untuk dapur, tapi dapur ini bersih kayak bandara. Jadi dapurnya bersih kayak restoran. Serahkan ibu-ibu bikin program damai. Tunjuk ada koordinatornya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Serahkan ibu-ibu secara teknis mau masak di rumah. Yang penting masak sendiri. Jangan beli ke restoran. Karena kalau beli ke restoran udah ada margin.
Jadi kita bikin dapur, justru belum ada uang, itu bahan datang sendiri. Hari ini saya bantu telur, ada ngantar ayam, ada ngantar ini masuk ke kulkas. Yang ada itulah diolah jadi makanan. Siapkan meja prasmanan. Meja prasmanannya dikasih nama lagi. Untuk bapak-bapaknya, namanya mejanya Maqamu Ibrahim. Kemudian meja khusus ibu-ibu, meja Hajar Aswad. Kemudian meja anak-anak tu bikinkan redah tu kan anak-anak tu. Kalau di Munzalan tu mereka main bola Pak dalam masjid Pak. Tak ada yang berani cubit budak tu. Tak ada berani. Bikin mereka bahagia di masjid. Biar ribut tak apa-apalah. Nanti kita pun lebih parah lagi di waktu kecil kan Pak. Lebih parah lagi, lebih degil lagi kata orang Melayu kami Pontianak. Anak-anak sekarang tu justru lebih ini, biarkan dia berekspresi, bikin betah. Jangan sekali-kali, maksudnya romantis. Ramah anak-anak, ramah anak muda, ramah musafir, ramah tetangga sekitar, ramah hamba Allah istimewa. Bikin betah. Justru dapur tadi itu, spiritnya adalah mawaddata fil qurba. Para nabi di Al-Quran surah Asy-Syu'ara itu paling tidak ada 5 nabi berkata yang sama. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbul alamin. Aku ni nyampaikan risalah, aku menyampaikan wahyu ilahi, aku menyampaikan ayat-ayat Allah, peringatan, berita gembira. Aku tak minta imbalan, aku tak minta upah, aku tak minta insentif. Imbalanku itu adalah dari Allah Rabbul Alamin. Nabi Hud bilang gitu, Nabi Nuh bilang gitu, Ibrahim bilang gitu, Nabi Soleh bilang seperti itu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW di Al-Quran surah Asy-Syura, surah Quran 42 ayatnya 23, illa mawaddata fil qurba. Aku menyampaikan risalah, aku menyampaikan berita gembira, peringatan, menyampaikan risalah Allah Rabbul Alamin. Aku tak minta imbalan kata Rasulullah. Aku tak minta upah kecuali mawaddata fil qurba. Apa tu mawaddata fil qurba? Kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi kita ni tidak ada jamaah, tidak ada pengurus. Kita ni keluarga besar masjid. Harus harmonis. Harus bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah. Bagi tugas, ini anak, ini abang, ini adik. Makanya Ustaz Luqman ini dipanggil Ayahman. Ayahnya anak-anak Paskas yang 3.000 orang tu manggil Ayahman. Sama saya manggil Tok Ya. Datuknya yang paling tua di Munzalan, Nur Hasan, 54 tahun. Itu. Karena makan-makan itu bikin kita harmonis. Ngaji sama-sama, sholat sama-sama, imamnya bagus bacaannya. Bacaannya mengingatkan lagi tadi tuh, kalau berislam, kalau kita beragama tuh harus kafah. Kafah itu artinya totalitas gitu. Artinya enggak separuh-separuh gitu. Fokus, totalitas. Makanya kita pegang masjid ni, kita totalitas merangkul semuanya. Mereka tak mungkin, Pak, suruhlah aku ini. Tak mungkin. Kita musyawarah kira-kira apa Pak yang bisa kita inikan. Kita tahu jamaah kita seperti ini, backgroundnya seperti ini. Tapi maunya dia itu. Jadi dimusyawarahkan, musyawarah mihrab. Dan kami musyawarah di Masjid Kapal Munzalan, kalau Bapak datang sana, cari meja kerja Ustaz Luqman sama Tok Ya tu tak ada. Tak ada meja kayak meja direktur tu, tak ada. Kami tu ngomong beginilah dia, di mihrab. Bahkan ada ruangan pengasuh tu tak ada kursi. Duduk sehati. Positive thinking, positive feeling. Nah, positive hearing tu bikin dapur. Jadi kalau bertengkar anak-anak muda tu ajak makan dulu, kenyangkan dulu. Udah kenyang dah, ya kan? Kasih lagi kue, kasih lagi kopi susu. Baru kita ngomong serius. Tapi ngomong seriusnya pun kasihkan kencelengan di situ.
Karena ada ayat dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah tu, kalau kita pembicaraan serius sama Rasul, sama pengasuh kita sedekah dulu. Sedekah tu melembutkan hati. Yang tadi yang beda pendapat tu bisa harmonis lagi gitu. Kan banyak di masjid tu banyak bertengkarnya. Majlis Suro udah setuju ni. Ketua dah setuju, bendahara dah setuju. Bahagian dakwah udah setuju. Udah jalan program ni. Kesepakatan A kita ambil. Udah jalan dah. Tahu-tahu ada jamaah komplain. Bisa berhenti program itu. Otoritas tidak jelas. Makanya otoritas masjid tu harus jelas. Jadi masjid jamaah itu tu hatinya dibersihkan dulu. Tak ada prasangka. Kita ni masjid tu namanya tempat sujud. Jadi kalau ada orang tinggi hati itu bukan tempat sujud namanya ni. Kalau hanya tempat solat itu namanya musola. Tapi kalau masjid ni peradaban. Peradaban besar itu selalu lahir dari masjid. Contohnya Mekah, Madinah, Al-Azhar. Yang kata ayahanda tadi Al-Azhar. Al-Azhar itu kampus dulu ke, universitas dulu ke atau masjid dulu? Masjid dulu. Makanya kita udah punya masjid ni, ayo kita bergerak. Semuanya punya SDM yang luar biasa, berkontribusi. Jadi masjid itu bukan perkara beton dan besi, tapi bicara fungsi dan kontribusi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mesti dirombak. Tak mesti dirombak. Yang ada aja duduk sehati. Bersihkan hati. Karena kolbun salim dalam Al-Quran itu, bersih hati itu adalah cara untuk kita bisa melihat wajah Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, kalau kita udah bersih hati nih, Masya Allah. Hati lapang. Coba Pak. Gini tangannya. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki sedikit. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, rezeki seuprit. Ngikut dia tu. Setuju anak-anak tu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak pakai. Kita ni hak pakai, hak milik Allah punya. Jangan dulu wafat sebelum berwakaf. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Bikin sistem yang bisa diwariskan mumpung masih sehat. Bikin sistem yang bagus. Mantapkan anak muda yang cerdas-cerdas. Angkat santri penerima amanah. Ada ihsannya. Betahlah mereka sini. Inilah perusahaan terbaik di muka bumi. Masjid inilah perusahaan terbaik di muka bumi. Masjidlah yang bikin PT nanti. Kan gitu. Sip. Ya, sip. Dah? Masih ada pertanyaan tak ni? Boleh Pak. Asal jangan marahkan saya Pak. Apa? Masjid di kampung. Kasih mic beliau tidak jelas Dia terinspirasi ingin membuat masjid. Dia punya masjid. Nah, bolehlah pakai mic ya. Pelan-pelan ya Pak. Ada di kampung saya. Di mana kampungnya Pak? Di Takabapan. Di? Belitung. Oh Belitung. Saya belum sampai Belitung. Jadi lintas Sumatera saya udah semuanya, tapi Bangka Belitung belum. Padahal bertetangga dengan Pulau Karimata, kan? Mungkin integrasi dengan cerita-cerita di Kotaria. Iya. Bagaimana juga semua. Iya. Ingin membangun masjid. Iya. Tapi mungkin saya menilai caranya salah. Tapi saya untuk menetapkannya yang apa benar salah atau benar. Dia ingin merubah masjid. Masjid dirubah. Dirubah?
dijadikan tempat lapak untuk jualan. Astagfirullah. Nah, Salah lah, mana boleh? istighfar gitu, Pak. Jangan, carilah tempat lain, bikinlah pasar, bikinlah minimarket, jangan masjid diroboh pula. Macam tidak ada tanah lain ya. Semoga orang masjid kampung saya mendengar. Amin. Bahwa itu terlarang karena masjid ini kan tempat ibadah. Iya, Ini dibangun wakaf. iya wakaf. Betul. Apabila dirubah wakaf, pahalanya tadi kan akan terhenti. Iya, Akan terhenti. Pak. iya, betul Pak. Jadi kami di Masjid Kapal Munzalan itu masjid 11 kali 17 itu tidak kami roboh Pak. Jadi kami bikin Munzalan Tower 6 lantai, pengembangan. Seperti di Gontor, masjid awalnya namanya Baitul Atiq. Sampai sekarang masih ada Baitul Atiq itu. Di situlah beliau musyawarah sholat dengan jumlah yang sangat sedikit. Akhirnya menjadi Gontor luar biasa, punya cabang di mana-mana. Gitu dia. Macam Ka'bah, dibesarkan ke Ka'bah tuh. Yang dibesarkan Masjidil Haramnya. Bukan ini juga kan, Pak, ya. Enggak lah. Kan kok dia ngancurkan masjid Abraha lah Pak. Mudah-mudahan Pak pengurus masjid mendengar. Ya mungkin salah menafsirkan kali ya. Terima kasih. Jangan. Iya, pengembangan. Sip. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitul Maqdis. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita doakan yang talbiyah sekali malam hari ini di masjid tercinta kita ini dapat haji dan umroh bersama keluarga tercinta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.